Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 46, Janda yang Terhormat. Jika seorang anak hatinya sudah terlalu lama kecewa dan sudah lama juga dipupuk dengan hari-hari yang penuh kesedihan, maka suatu hari bom yang sudah lama tertahan di hati akan meledak di saat pemicunya tiba. Begitulah yang Atalah rasakan saat ini, di mana orang yang disayanginya disinggung terang-terangan di hadapannya. Bentuk pola pikirnya juga masih kanak-kanak. Jadi apa yang dia lakukan saat menyiram ibu kandungnya dengan benda yang ada di sekelilingnya? Berharap bisa mengusir dan mencegah perbuatan yang lebih hina mungkin akan terjadi ke depannya. Soraya tampak murka setelah netranya sudah bisa terbuka lebar dan melihat tangan anaknya masih memegang gelas soda tersebut. Dia meraup wajahnya dengan kasar, berbarengan dengan rasa perih yang masih menyengat di kedua netranya. Jadi ini ajaran pengasuh itu, menyiram wajah momimu ini, Kemarahan Soraya membuat tangannya ringan menjewer telinga dan memukul bokong Atalah dengan kerasnya, hingga membuat bocah tampan tersebut menangis kencang. Soraya sepertinya sudah lepas kendali antara hati yang cemburu tercampur amarah, akhirnya melampiaskannya pada Atalah. Emran meradang, sontak saja Aurelia dengan cepatnya meraih tubuh Atalah dan mengendongnya di saat tangan Soraya mulai mengulangi pemukulan tersebut. Kemudian tangan yang sudah menyentuh bokong Atalah langsung dipukul oleh Aurelia dengan menunjukkan wajah garangnya. "Stop!" bentak Aurelia. Ririn hanya bisa melongo melihat temannya memukul anaknya. Apalagi semua hujatan yang muncul di kolom live streaming mulai berjibun. Dan sangat jelas mereka melihat kelakuan Soraya secara live. Anjir, pantas saja diceraikan, ternyata ringan tangan. Gila, gue kira dia memang tipe wanita lemah lembut, ternyata enak banget dia pukul anaknya sendiri. Wah, ternyata gak ngangkat tangannya lihai banget pukul anaknya. Jadi selama ini hanya drama aja ya, terlihat sayang sama anaknya. Banyak komentar pedas untuk Soraya dari para netizen. Dan siap-siap saat itu juga bakal jadi trending topik di sosial media. Apa pantas seorang ibu memukul anak yang dilahirkannya? Apa pantas seorang ibu yang hampir tidak merawat anaknya sendiri berbuat kasar seperti itu? Sentak Aurelia tidak main-main amarahnya. Soraya mendorong bahu Aurelia sekuat mungkin, namun untung saja Erman sudah berada di belakang Aurelia. Gak usah pakai marahin aku ya, aku ini mominya dan berhak memarahinya. Jangan ini ajaran kamu yang telah membuat Atalah lancang padaku. Dasar pela, berkedok babysitter, balas Soraya menyentaknya balik. Emran sudah tidak tahan dengan keadaan tersebut, dia pun maju ke depan dan tangannya melayang dengan cepat. Wajah Soraya pun berpaling ke samping setelah mendapatkan tamparan yang begitu kencangnya di pipi sebelah kanannya. Sungguh lancang sekali kamu, berkata Soraya, dan tanganmu begitu ringannya memukul Atalah. Anak yang tidak pernah kamu urus sejak bayi, anak yang selalu kamu abaikan. Sepertinya kali ini aku tidak akan main-main lagi. Semua PH akan aku minta memboikotmu untuk tidak memakai artis sepertimu ini. Bentak Emran, menajamkan sorot matanya.
Hatinya sudah memanas mendengar Soraya menghinanya. Emran bukan tipe pria yang ringan tangan, tapi jika kondisinya seperti ini terpaksa dia emosinya memuncak. Apalagi calon istrinya dihina. Kak Emran, Soraya tampak terkejut mendengarnya sembari memegang pipinya yang masih terasa perih. Kak Emran menamparkan aku yang telah melahirkan anak untukmu, demi membela Pela tersebut, kita ini lagi proses rujuk, Kak Erman. Sahut Soraya agak meninggi suaranya, lalu telunjuknya menunjuk-nunjuk ke arah Aurelia. Sandiwara apalagi yang ingin Soraya mainkan, sudah jelas tidak ada kata rujuk dari Emran. Dengan senang hati Emran melayangkan tangannya ke pipi Soraya kembali. Dan hal itu membuat Aurelia memejamkan matanya. Lagi-lagi dia teringat Davi waktu memukulnya. Tubuhnya pun mulai bergetar. Refleks tangannya berpegangan pada lengan calon suaminya. Pria itu pun baru sadar jika Aurelia masih memiliki trauma. Dan dia langsung menyentuh tangan Aurelia yang sudah melingkar di lengannya, agar wanita itu tenang. Sungguh pedas sekali ucapanmu terhadap calon istriku. Seakan dirimu suci, Soraya. Memangnya kamu tidak ingat dengan masa lalumu? Tapi karena aku mencintaimu saat itu, aku menerima kekuranganmu. Apa perlu aku bongkar semuanya agar dunia tahu siapa dirimu sebenarnya? Ancam Emran, apalagi lirikan matanya menuju Ririn yang masih mengulurkan ponselnya ke arah mereka. Di akhir perjumpaan kita sudah aku katakan tidak ada kata rujuk di antara kita berdua. Dan sudah aku katakan juga jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Emran berkata penuh penekanan dan agak meninggi agar netizen tahu semuanya. Sejenak Soraya terhenyak, lalu kepala Soraya menoleh ke samping. Dan baru teringat jika temannya sedang live streaming. Sontak dia kembali menatap Atalah yang tadi sempat dia pukuli. Hancur sudah image-nya yang selama ini dia ciptakan sebaik mungkin terhadap anaknya di depan umum. Serta wanita yang lemah lembut tanpa celah. Atalah yang masih menangis dalam gendongan Aurelia menatap Soraya. Dia bukan Momi yang baik. Ata benci Momi Solaya. Momi Solaya orang jahat. Dan Momi Ata adalah Momi Aulel. Ucap Atalah dalam isak tangisnya. Lalu dia pun merangkul leher Aurelia dan menenggelamkan wajahnya di leher wanita muda itu. Emran merangkul pinggang Aurelia di hadapan Soraya yang masih membisu. Para pengunjung restoran yang menjadi saksi langsung menyoraki Soraya. Dan tiba-tiba saja ada yang melempar botol minuman pas sekali mengenai tubuh Soraya. Hingga dia pun terlonjak dalam diamnya. Ibu macam apa kamu? Muka aja yang cantik, ternyata kelakuannya jahat sama anak sendiri. Salah satu pengunjung restoran berseru, lalu tak lama ada yang berkomentar pedas. Ririn yang sudah melihat keadaan kurang menyenangkan langsung matikan ponselnya. Lalu menarik lengan Soraya agar bergerak meninggalkan Emran. Kamu tidak ada niatan untuk minta maaf pada anakmu dan calon istriku ini. Emran kembali membuka suaranya saat Ririn mulai menarik lengan Soraya. Wanita itu menatap tajam, tapi sayangnya tatapan tajam itu tiba-tiba buyar. Saat ada yang melemparkan kembali botol minuman hingga wajahnya basah. Begitu pula dengan Ririn yang kena cipratan air tersebut. Sepertinya malam ini semua media akan menayangkan berita tentangmu. Jika sampai terdengar isu miring mengenai calon istriku.
Maka aku tidak akan main-main menghancurkan reputasimu itu. Dalam hitungan detik akan hancur saat itu juga. Emran menunjukkan ketegasannya kepada sang mantan. Soraya dibuat ketakutan hingga menggelengkan kepalanya. Kak Emran, tolong jangan seperti itu, jawab Soraya. Mau bagaimanapun dia bisa jadi artis terkenal karena jasa Emran, dan omongan Emran bisa saja terbukti. Setelah bercerai dengan Emran saja sudah sepi job, bagaimana kalau Emran memboikotnya? Bakal benar-benar hancurlah karir Soraya di dunia entertainment. Di hadapan Soraya, Emran menelepon Adam dan meminta untuk menghubungi semua PH yang pernah bekerja sama dengannya untuk tidak menggunakan Soraya. Kak Emran, jangan kak, tolong kak. Soraya memohon. Maksud hati Soraya ingin mempermalukan Aurelia, tapi dirinya lah yang sedang mempermalukan dirinya sendiri tanpa dia sadari. Dan benar saja beberapa menit kemudian rekaman live streaming Soraya sudah masuk berita hot gossip. Hancurlah sudah reputasi Soraya, beberapa PH yang ingin meminang dia di beberapa iklan langsung batal seketika itu juga. Keadaan di restoran sudah mulai kondusif, setelah Soraya diminta oleh kedua temannya untuk lekas meninggalkan restoran. Apalagi keadaan tubuh Soraya sudah basah dan kotor. Padahal wanita itu baru saja mau memohon agar mantan suaminya tidak menghancurkan karirnya. Tapi sebenarnya dialah yang menghancurkan reputasi dirinya sendiri. Aurelia masih mengendong Atala, dipeluk eratlah bocah tampan itu. Melihat hal itu Emran merasa bersalah. Lantas dia mendekap kedua orang yang sangat dia cintai itu. Maafkan aku, sayang, bukan bermaksud membuatmu menjadi takut begini. Kata sesal yang dia ucapkan mengingat saat dia menamparkan Soraya, tubuh Aurelia gemetar. Dalam dekapannya dia mengecup ke ujung kepala Aurelia, dan salah satu tangannya membelai punggung Atala. Berharap kedua orang tersebut tenang hatinya. Aurelia sebenarnya paham jika apa yang dilakukan oleh Emran sebagai bentuk melindunginya. Dan bukan berarti suka main tangan begitu saja, tapi ya tetap saja tubuhnya masih bereaksi ketakutan. Namun, pelukan hangat Emran semakin lama membuat tubuhnya kembali rileks dan napasnya mulai teratur kembali. Sedangkan Atala semakin reda isak tangisnya. Momi, nanti angan jahat kayak Momi Solaya ya. Ucap Atala sembari menarik wajahnya dari rebahannya di bahu Aurelia. Wanita muda itu tersenyum hangat lalu mengusap pipi Atala. Insya Allah tidak seperti itu abang. Momi kan sayang sama abang, kecuali kalau abang nakal. Bolehkan Momi tegur? Tutur Aurelia begitu lembut. Atala menganggukkan paham, dan tangannya turut mengusap pipinya yang basah. Lalu Aurelia menatap calon suaminya yang masih merangkul pinggangnya. Terima kasih Mas Emran telah melindungiku, walau aku sempat takut kembali. Maafkan aku juga ya, sayang. Hal yang terindah Emran rasakan dalam tiap ucapan terima kasih yang selalu diucapkan oleh Aurelia. Membuat dirinya sangat dihargai oleh calon istrinya, padahal hanya sekedar ucapannya bukan memberikan barang yang mewah. Kata maaf, tolong dan terima kasih sangatlah berarti buat seseorang walau terlihat sepele. Karena semakin lama orang sudah banyak melupakan untuk mengucapkan 3 kata tersebut. Lanjut kita ke tempat bermain, kan? Tanya Emran kepada Atala.
Jadi dong Dat, sahut Atalah raut wajah kesedihannya mulai memudar. Sementara itu Aurelia menatap meja yang masih berisikan dengan beberapa makanan yang belum terhabiskan karena kehadiran Soraya. Kalau begitu habiskan makanannya dulu, sayang kalau tidak dihabiskan, mubazir. Ajak Aurelia sembari menurunkan Atalah ke kursinya kembali. Lalu menarik lengan Emran agar kembali duduk. Mas, aku masih mau makan dulu, kata Aurelia dengan menyunggingkan senyumnya. Iya sayang, aku juga masih lapar sebetulnya. Permasalahan atau kesedihan bisa datang kapanpun tanpa diduga. Tapi jika saling support, maka permasalahan atau kesedihan itu tidak akan menjadi beban di pundak seseorang. Justru akan semakin mempererat sebuah hubungan. Sama hal yang kini Aurelia rasakan, ketakutannya hanya mampir sebentar. Dan kembali wajah berseri-seri menatap wajah sang calon suami yang kembali menyuapi dirinya penuh kehangatan. 3 bulan sudah berlalu. Bu Ida dan Bapak Heri saat ini berada di kampungnya, dan hal tersebut dibuat geger dengan kepulangan mereka berdua. Mobil mewah berwarna hitam terparkir rapi di depan rumah sangat sederhana, dan hal itu memancing para tetangga untuk melihat dan mendekatinya. Penampilan Bu Ida dan Bapak Heri jelas jauh berbeda. Ini berkat tangan Emran yang bisa membuat calon mertuanya berpenampilan lebih baik, bukan sok jadi orang kaya. Baju tidak layak dipakai sudah dibuang, dan diganti dengan baju yang sangat pantas dipakai. Emran pun juga menghadiahkan seperangkat perhiasan lengkap buat Bu Ida saat acara lamaran resmi Emran dengan Aurelia. Dan perhiasan itu kini menghiasi cincin, leher dan pergelangan Bu Ida. Bukan maksud untuk menyombongkan diri, tapi menghargai pemberian calon menantunya yang super kaya tersebut. Selama ini hampir 1 RT sudah tahu jika Aurelia sudah jadi janda muda. Dari mana desas-desus itu beredar? Jelas dari Budilah, adiknya Bu Ida. Mulutnya dengan setajam silet menggosipkan Aurelia. Namun dia menutupi keburukan anaknya sendiri yang kini sudah mendekam di balik jeruji besi. Wah, kayaknya ada orang yang baru sadar balik ke kampungnya nih. Ingat pulang nih Bu Ida, celetuk salah satu tetangga. Bu Ida dan Bapak Heri yang baru saja turun dari mobil mengulas senyum tipis. Assalamualaikum Bu Sur, piye kabare? Sapa Bu Ida dengan ramahnya. Para tetangga yang mengerumuni mereka berdua terlihat kepo dengan penampilan Bu Ida beserta suaminya. Ada yang menatap senang bertemu, ada juga menatap sinis. Dan dari kejauhan terlihat sosok Budilah yang semakin mendekati kerumunan. Dia ingin mengetahui siapa yang datang. Wah, Bu Ida sekarang berubah ya, penampilannya kayak orang kaya. Bukannya si Aurelia sudah jadi janda ya? Tapi kok Bu Ida dan Pak Heri jadi berbeda ya? Tanya Bu Risma yang terperangah sembari meraih tangan Bu Ida yang berhiaskan perhiasan. Gak juga kok Bu Risma, saya biasa saja kok. Iya benar, anak saya seorang janda, tapi janda yang terhormat. Jawab Bu Ida merendah sembari menarik tangannya dari tangan Bu Risma yang masih memegangnya. Bu Ida pun menolehkan wajahnya pada suaminya. Yang terlihat sedang menurunkan beberapa paperback serta dus dari dalam mobil dibantu oleh sopir. Kebetulan saya bawakan oleh-oleh dari Jakarta dan dari Singapura. Kebetulan minggu kemarin kami sekeluarga liburan ke Singapura, diajak sama calon besan dan calon menantu saya.
Ucap Bu Ida dengan wajah sumringah, dan ucapannya tersebut mematahkan omongan tetangganya yang menggosipkan Aurelia yang telah menjadi janda. Maklum janda itu aib buat di kampung mereka sendiri. Beberapa ibu-ibu tampak bungkam, namun tangannya menerima beberapa bungkusan yang diberikan oleh Bu Ida. Oh iya sekalian juga, saya datang ke sini mau bertemu dengan Pak RT mau mengundang ke acara pernikahan Aurelia. Insya Allah minggu depan akan menikah. Mohon doanya ya ibu-ibu. Lanjut kata Bu Ida. Bu Dilah jelas sangat tidak senang hati mendengarnya. Dia pun mendengus kesal saat tidak sengaja tatapan mereka saling bersirobok. Bu Ida pun menyeringai tipis melihat kehadiran adiknya, lalu dia memalingkan wajahnya. Kedatangan Bu Ida dan Bapak Heri ke kampung bukan buat tinggal kembali di sana. Tapi mereka mau menjemput sanak saudaranya untuk menghadiri pernikahan Aurelia. Calon menantunya sudah memfasilitasi saudara Aurelia untuk datang ke Jakarta. Dan hal ini pun jadi ajang buat kedua orang tua Aurelia kembali ke kampungnya. Bu Ida dan Bapak Heri akhirnya membuka pintu rumahnya yang sudah lama terkunci. Dan menerima kedatangan para tetangga yang sungguh ingin tahu tentang keadaan mereka di Jakarta. Dengan senang hati Bu Ida memperlihatkan foto Aurelia bersama Emran calon menantu yang sangat dia banggakan. Dan dia pun tidak menceritakan tentang keluarga Davi yang masih berasal dari kampung yang sama. Yang berlalu sudahlah berlalu, sekarang ceritanya sudah berbeda. Masa depan yang kini akan disongsong. Bu Ida, saya maulah punya calon menantu setampan dan sekaya ini. Boleh dong bilangin sama calon menantunya punya teman atau saudara yang kayak dia gak? Saya rela deh anak saya jadi janda sekarang, kata Bu Sur kepengen seperti Bu Ida. Bersambung.